Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-21 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Berarti kita sudah memasuki apa yang disebut dengan malam-malam sepertiga dari bulan Ramadan, atau disebut dengan, sering disebut oleh masyarakat dengan malam ini adalah malam likur yang terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah jamaah kita masih stabil. Kalau di beberapa masjid yang ulun lihat itu banyak kemajuan. Safnya yang maju ini alhamdulillah stabil sekali ini kesebelasannya. Memang kita ini memasuki sudah semifinal. Biasanya kalau sudah semifinal wajar kalau berguguran ya. Dan kita memasuki malam-malam final, malam yang ditunggu-tunggu oleh para salafus saleh, para sa'imin mukhlisin, orang-orang yang berpuasa yang ikhlas. Apa yang disebut dengan malam Al-Qadar terjadinya pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Yang disebut dengan Al-Qadar atau Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Hal ini disebutkan di dalam dua surah di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Ad-Dukhan dan dalam surah Al-Qadar. Di dalam surah Ad-Dukhan Allah menyebutkannya dengan malam yang penuh keberkatan, Lailah Mubarakah. Di malam itu diselesaikan segala urusan. Dalam surah Al-Qadar Allah menyebutkan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat, disertai malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang pemuda Bani Israel yang bernama Syam'un. Syam'un ini adalah pemuda yang saleh. Dia telah berjihad selama 1000 bulan di siang hari, dan dia beribadah qiyamul lail 1000 malam pada malam harinya.
para sahabat terperanjat dan merasa iri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon Rasulullah berdoa kepada Allah agar umat beliau, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan juga oleh Allah keberkahan 1000 bulan. Lalu kemudian diturunkan surah Al-Qadar ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar atau Al-Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan, Lailatul Mubarakah, yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan dari seumur manusia. Hari ini data statistik menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah 69,13 tahun. Banjarmasin agak tinggi sedikit, 71,59. Banjarbaru tertinggi 72,36. Yang terendah Hulu Sungai Utara 64,53. HSO ini selama 3 tahun berturut-turut pucit 64,53. Ini orang Mutai. Tapi yang namanya kita dipanggil Tuhan, yang namanya kita kembali kepada Allah, liqa, itu kan tidak mengenal umur sebenarnya. Ini angka harapan hidup secara demografis, statistik demografis. Bisa saja usia kita 50 tahun, 55, 60. Tapi ini data statistik rata-rata angka harapan hidup, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa saja, siapa aja boleh mendahului Pak Kak Samsul. Mana nih Kak Samsul? Mana Kak Samsul? Nah, ini Kak Samsul, jadi silakan aja kalau biar hendak berdahulu ulun berdudi atau ulun memberdudi biar berdahulu pada Bapak. Tidak ada masalah itu. Ada sama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah, apa keistimewaan Lailatul Qadar itu? Pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, turunnya para malaikat dalam suatu rombongan besar dipimpin oleh Jibril alaihissalam untuk memberikan tahiyah kepada saimin mukhlisin, untuk menyaksikan amal ibadah mereka pada malam itu, serta untuk menamburkan salam dan rahmat kepada penduduk bumi. Jadi ini malam yang luar biasa. Kalau kita beribadah pada malam itu pas Lailatul Qadar, maka nilainya adalah lebih daripada 1000 bulan tadi, melebihi usia kita. Karenanya malam itu dinamakan Lailatul Salam, karena malaikat menaburkan salam kepada seluruh penduduk bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, juga disebut dengan Lailatul Syaraf atau malam kemuliaan bagi umat Islam. Lailatul Tajalli, malam Allah melimpahkan cahaya dan hidayahnya kepada para abid, para sa'im, dan orang-orang yang mensucikan rohaninya. Namun pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu kalau kita boleh memprediksinya? Al-Quran tidak menerangkan secara spesifik kapan persis waktunya. Bahkan Rasulullah sendiri pun lupa kapan terjadinya itu, karena dilupakan oleh Allah. Ini ada rahasia terbesar kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini rahasia besar dari Allah. Tapi kalau kita buka kitab-kitab, menurut riwayat Bukhari, kita disuruh mencari di likur yang terakhir dari bulan Ramadan. Rasul menyuruh mencarinya di malam-malam ganjil, di likur terakhir, dengan meningkatkan amal ibadah.
Menurut Ubay ibnu Ka'ab, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lain, Al-Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Ini menurut riwayat dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Tapi ada juga ulama yang mencoba memprediksi Lailatul Qadar itu berjumlah 9 huruf, disebut sebanyak 3 kali. 3 kali 9 sama dengan 27. Menurut Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, terjadinya malam Al-Qadar itu adalah malam yang ke-21, malam ini. Begitu pula menurut Imam Malik dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Tidak lain kecuali banyak-banyak beristighfar. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah dengan membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, maka Engkau menyukai kemaafan, maafkanlah kami. Hadirin, banyak beristighfar. Beratnya dosa dan kesalahan yang pernah kita lalui, kita ringankan dan kita hapus dengan istighfar, terutama di malam Al-Qadar ini. Kita juga banyak bertahlil, bertasmid, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bahkan bersalawat. Banyak-banyak bertobat dan berdoa sambil mengheningkan hati takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, Bapak dan Saudara sekalian, betul-betul manfaatkan malam itu. Manfaatkanlah malam Al-Qadar itu dengan sebaiknya untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian menghadapi kehidupan yang lebih berat dan lebih panjang di era globalisasi saat ini, di era persaingan bebas hari ini. Mencari pekerjaan begitu berat, juga untuk sukses dalam studi. Maka manfaatkanlah momentum yang tidak begitu lama ini di malam-malam ganjil ini. Bangunlah Anda, takarrub kepada Allah, minta apa yang Anda minta. Mungkin sukses dalam studi, untuk mendapatkan pekerjaan atau lapangan bisnis dan sebagainya. Wallahi demi Allah, asal kita ikhlas dan benar-benar berhadap kepada Allah, maka doa kita akan dijabah oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian mudah-mudahan juga puasa dan semua amal ibadah kita ini betul-betul membawa kita kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Konsep takwa itu di dalam Islam sesungguhnya amat luas. Tetapi salah satu yang dapat dengan mudah terbaca dalam perilaku keseharian manusia adalah dia hadir di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia tanpa terpengaruh olehnya. Seorang muttaqin mungkin dia kaya raya, tetapi kekayaannya tidak membelenggunya. Dia orang berada, tetapi keberadaannya tidak membuatnya tinggi hati. Dia mungkin orang berilmu, tetapi keilmuannya tidak membuat dia merasa jumawa, merasa sombong dan angkuh. Dia mungkin hebat, tetapi kehebatannya tidak membuat dia gelap mata. Pendek kata, orang takwa itu tidak terikat oleh kembang rumbai duniawi yang fana ini. Orang bertakwa mampu mengambil jarak dari apa yang dimilikinya. Dia memang tidak memiliki sesuatu, tetapi dia tidak merasa memilikinya. Dia bisa dengan santai mungkin naik mobil, bahkan mobil mewah misalnya, tetapi juga tidak canggung naik angkot atau gojek. Dia biasa dengan gampang duduk bersama orang-orang kaya, mitra bisnisnya, orang-orang besar, tetapi juga dengan ringan duduk bersama orang-orang kecil di pinggir jalan. Dia gemar mungkin makan di restoran mewah, tetapi juga tidak alergi kalau makan di warung di pinggir jalan. Inilah orang takwa.
Orang takwa itu mampu membebaskan diri dari belenggu materi. Sebab itu saudara-saudaraku sekalian, orang takwa tahu dengan pasti bahwa hakikat kepemilikan harta benda, ilmu, jabatan dan sebagainya bukan ada pada manusia, tetapi ada pada Allah. Manusia hanya memperoleh titipan untuk digunakan sebagai sarana berbakti kepada Allah. Hadirin yang dirahmati, izinkan ulun membawakan puisi. Sebuah puisi Malam Seribu Bulan, buah karya Wahyudin. Di libur terakhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, di atas sajadah rumahmu ini ya Allah, kami bertafakur mengenang hari-hari yang telah kami lalui. Jauhnya perjalanan kaki melangkah, semua roda kehidupan telah kami alami, bahagia dan derita, senang dan susah, tawa canda riah dan air mata menghiasi dinding sejarah hidup kami. Di panggung sandiwara ini kami laporkan semua peran sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ayah, sebagai ibu, bahkan sebagai pedagang kecil di pinggir jalan, dan berbagai peran lainnya. Kami telah memakai kostum dan aksesoris duniawi berganti-ganti. Kami lelah ya Allah. Kepada siapa kami harus mengadu memelas rindu, bertaut dalam derasnya pusaran air bah kehidupan. Kami kirim sutas zikir untuk mengingatmu ya Allah. Kami layangkan puisi rindu dengan tahmid. Kami sampaikan mahkota cinta melalui indahnya takbir. Bertakahkan kilauan istighfar tiada henti. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di altar kemuliaan 1000 bulan Lailatul Qadar, sembah sujud kami haturkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.